Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di asesmen 3 ini yang pada butir soal 3, yaitu membuat slide pada Figma ya. Oke. Nama saya adalah nama saya Muhammad Fatinasya Soni dari kelas D4 SM 4902. Saya adalah 70.225.00047. Dan tema yang saya bawakan adalah teknologi komputer masa depan, inovasi yang mengubah cara hidup manusia. Baik, untuk daftar isinya di sini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pengertian teknologi komputer masa depan. Yang kedua, contoh teknologi masa depan. Yang ketiga, peran teknologi komputer di masa depan. Yang keempat adalah dampak positifnya. Dan yang kelima adalah tantangan dan resiko atau dampak negatifnya. Baik, untuk pengertian teknologi komputer masa depan. Teknologi komputer masa depan adalah perkembangan sistem komputasi yang menggabungkan kecerdasan buatan, kecepatan tinggi, dan kemampuan otomatisasi untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih efisien atau ya lebih berkembang lah. Yang kedua ini ada contoh teknologi masa depan. Baik, untuk contoh-contohnya sendiri ya ada saya membawakan 5, yaitu yang pertama itu adalah artificial intelligence atau AI. Yang sudah kita tahu lah, AI ini sangat membantu sekali dalam ya kehidupan kita semua dalam selang waktu ya pun inilah kurang lebih kayak misalnya kita ingin bertanya gitu, ada ChatGPT ya sangat membantu lah pokoknya. Yang kedua adalah quantum computer. Quantum komputer ini adalah komputer yang sangat kecil, bahkan memasuki titik kecilnya tuh sampai atom. Jadi eh, tidak menggunakan bahasa 0101 lagi, tapi ya mungkin udah menggunakan yang lain lah. Yang ketiga adalah Internet of Things atau IoT. Yang keempat augmented reality dan virtual reality yang kita udah tahu lah banyak banyak kita mungkin sudah memainkan game-game atau adalah di YouTube kita bisa nonton gitu kayak virtual reality gitu. Kita sudah pernah mencoba lah ya. Dan ini sangat membantu sekali untuk mengembangkan lagi ya. Yang kelima adalah robotika cerdas. Baik, untuk selanjutnya adalah peran teknologi komputer di masa depan. Nah, jadi peran-perannya ini ada membantu pekerjaan manusia. Ya, seperti kita tahu lah, komputer ini sangat membantu sekali pekerjaan kita. Mungkin dalam bidang-bidang kalkulasi seperti menghitung atau mendesain gitu ya. Teknologi komputer ini sangat membantu sekali, apalagi di zaman sekarang gitu. Meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ya, untuk efisiensi dan akurasi ini sangat penting ya, karena manusia itu kan biasanya ada human error. Jadi mungkin manusia itu ada titik tertentu yang bisa mengurangi efisiensi bahkan akurasi juga. Lalu yang selanjutnya adalah mengurangi kesalahan manusia yang seperti sudah saya jelaskan, human error itu sendiri. Dan yang terakhir mempermudah komunikasi global. Untuk yang selanjutnya, peran teknologi komputer di masa depan. Yang pertama itu adalah membantu pekerjaan manusia. Teknologi komputer dapat menggantikan pekerjaan manusia manual menjadi otomatis sehingga pekerjaan jadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan manusia. Lalu yang selanjutnya ada mempermudah akses informasi. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet, cloud computing, dan perangkat super pintar. Ya, akses informasi sekarang itu sudah sangat cepat lah. Kita gak usah jauh-jauh dari cloud gitu. Mungkin kita biasa bangun tidur scroll TikTok, itu juga kita sudah mendapatkan informasi dari dunia luar. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan bantuan sistem digital dan software cerdas, pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat dengan hasil yang lebih akurat. Ya, kembali lagi ya, pasti bakal akurat lah kalau misalnya komputer ini lebih akurat dibandingkan menggunakan manual.
Lalu yang selanjutnya mendukung perkembangan berbagai bidang. Teknologi komputer membantu perkembangan di bidang pendidikan seperti e-learning atau AI tutor. Lalu untuk di kesehatan seperti alat medis digital. Lalu untuk industri sendiri kita biasanya kan menggunakan robot gitu atau otomatisasi ya, jadi otomatis lah, bukan menggunakan tenaga manusia lagi. Lalu untuk bidang komunikasinya aplikasi dan media digital contohnya gitu ya. Ya mungkin komunikasi kita sudah tahu lah, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, banyak lah. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah dampak positif. Pendidikan kini semakin canggih berkat teknologi yang mempermudah proses belajar. Dunia kerja pun menjadi lebih efisien, sementara akses informasi semakin cepat dan juga mudah. Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai profesi baru. Baik, untuk selanjutnya ada tantangan dan resiko. Mungkin tantangan dan resiko ini adalah dampak negatif lah ya. Yang pertama itu adalah ketergantungan pada teknologi. Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang-orang yang nah teknologi itu berkembangnya sangat cepat dan sangat membantu sekali. Kita itu kadang-kadang jadi selalu ketergantungan pada teknologi. Seperti kita mungkin untuk mencari inilah ya, apa sih? Eh cari materi untuk kita eh, jelaskan lah ya. Kita biasanya menggunakan AI gitu ya. Kembali lagi ke ChatGPT ya, itu sendiri. Jadi ketergantungan pada teknologi. Lalu selanjutnya pengangguran akibat otomatisasi. Ya seperti yang kita tahu, bukan pengangguran sih, lebih ke banyak PHK yang terjadi karena mungkin kebanyakan dari pabrik-pabrik ya. Soalnya di pabrik-pabrik itu mereka sudah menggunakan robot dan bukan tenaga manusia lagi. Dimana tenaga robot ini tuh lebih efisien dan lebih akurat gitu dibandingkan manusia. Dan juga biayanya biasanya lebih murah dibanding menggaji manusia gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ancaman keamanan data. Ya, ini sih sudah pasti lah ya, ancaman keamanan data karena ada aja gitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi komputer ini gitu. Lalu yang selanjutnya adalah penyalahgunaan AI. Ya, mungkin penyalahgunaan AI ini sudah banyak sih kayaknya. Soalnya kayak AI ini kan tidak original gitu. Kayak untuk dari desain-desain kebanyakan tuh desainer tuh menyalahgunakan AI gitu. Oh, kayak waktu kemarin itu kan ada kayak tren foto kita menjadi Ghibli gitu. Padahal kan itu kan tidak boleh gitu ya. Padahal itu kan ada copyrightnya gitu. Jadi ya ini penyalahgunaan AI. Dan untuk kesimpulannya adalah teknologi komputer masa depan membawa banyak manfaat, namun harus digunakan secara bijak agar memberi dampak positif bagi manusia dan lingkungan. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.